Meja batu retak sedikit saat aura merah meledak dari tubuh Nyai Sekarpati. Garis halus merambat dari tengah meja, debu dan batu jatuh ke lantai. Nyai Sekarpati berteriak, "Dia baru saja peringkat 7, dan kau tidak bisa menghentikan dia, Brawijaya. Apa gunanya peringkat 8-mu itu?" Tekanan aura membuat lampu batu spiritual berkedip. Dua prajurit penjaga di luar tenda terdorong mundur tanpa sadar. Ki Sang-Hyang Wiku mengangkat tangan. Auranya mengalir keluar, menenangkan. Panasnya stabil, menekan aura Nyai Sekarpati tanpa benturan. Ki Sang-Hyang Wiku berkata, "Sekar, tenanglah. Brawijaya benar. Nak Tori bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Meskipun ia baru peringkat 7, tapi kemampuannya sudah berada di tingkat 8. Di masa depan, potensi anak itu tidak terbatas." Ki Sang-Hyang Wiku berdiri pelan. Tongkat kayu tuanya mengetuk lantai dengan pelan. "Jika kita memaksanya, hasilnya hanya ada 2. Dia akan terluka, atau kita akan kehilangan kepercayaannya." Nyai Sekarpati menatap Ki Sang-Hyang Wiku. Matanya masih marah, namun suaranya menurun. Tapi anak itu nekat sekali. Bagaimana jika dia mati di sana? Keheningan menekan. Lampu batu spiritual bergetar. Ki Sang-Hyang Wiku menghela nafas. Ya, aku sangat paham kekhawatiranmu, Sekar. Tidak ada yang bisa disalahkan dengan hal ini. Wilayah yang ia tuju memang bukan wilayah yang aman. Tapi jika ada yang mampu bertahan hidup di sana, tapi setidaknya mereka memiliki pilihan. Hening sesaat. Api berderak pelan. Tiba-tiba utusan masuk. Langkahnya terburu-buru. Nafasnya tersengal dan wajahnya pucat. Leluhur, ada kabar baru. Jaka dan Bon, mereka telah menghilang." Suara itu memotong keheningan. Nyai Sekarpati membelalak. Tangannya mengepal. Apa? Mereka juga? Kristal komunikasi di medan menyala satu persatu. Peta medan berkedip. Ki Sang-Hyang Wiku menepuk jidatnya. Wajahnya terlihat lelah. "Astaga, para anak muda itu. Ki Sang-Hyang Wiku menutup mata sejenak. Laporan terakhir, di mana posisi mereka? Jejak energi terputus mendadak, seolah mereka ditelan oleh ruang." Ki Brawijaya menggeleng. Sekarang menjadi tambah rumit. Jika Jaka dan Bon ikut menghilang, maka ini bukan kejadian yang terpisah. Nyai Sekarpati berkata. Semuanya menjadi kacau. Wiku, sepertinya kita harus menunda rencana kita. Nada suaranya tegas, tapi tidak lagi marah, namun penuh tekanan. Ki Sang-Hyang Wiku mengangguk. "Ya, itu benar. Kita akan menunda penyerangan. Perintahkan seluruh pasukan bertahan, perketat penjagaan. Jangan ada yang bergerak tanpa izin." "Siap!" Di luar, petir kembali menyambar. Cahaya kilat menerangi wajah para prajurit yang tegang. Di sisi lain tenda, Ki Ageng Segoro tidak hadir. Ia duduk sendirian di bukit kecil, tidak jauh dari markas. Rumput pendek bergoyang pelan diterpa angin malam. Di hadapannya, lembah terbentang gelap. Api unggun terlihat kecil dari kejauhan. Matanya kosong, ia melamun. Di tangannya, sepotong kain kecil terlihat rapi. Kain itu masih menyimpan sisa energi yang dikenalnya. Ki Ageng Segoro bergumam, "Seli, aku masih tidak percaya kau gugur dalam kondisi begitu mengenaskan. Gurumu ini tidak bisa diam saja." Suaranya parau, bahunya sedikit gemetar. Air mata jatuh dengan pelan, menetes ke tanah. Master tua itu mengepal tangannya. Energi di sekitarnya bergetar dengan rendah. Rahangnya mengeras. "Aku akan membalaskan dendamu, Seli." Tanah di bawah kakinya bergetar dengan ringan. Batu kecil berguling. Ia berdiri perlahan. Aura Chaos Order ke-8 mulai terangkat. Tidak meledak, tapi memadat.
Di kejauhan, awan berputar perlahan. Ki Ageng Segoro menatap ke arah kegelapan. Jika mereka bermain di balik bayangan, maka aku akan masuk ke dalam bayangan itu sendiri. Ki Ageng Segoro melangkah maju. Setiap langkah meninggalkan jejak energi yang samar. Formasi teleportasi kecil aktif di bawah kakinya. Cahaya redup menyala. Cahaya menguat. Sosoknya kemudian lenyap dari bukit. Angin malam kembali tenang. Lembah kembali sunyi. Di kejauhan, benteng surga masih berdiri kokoh. Dan malam itu, tanpa disadari banyak pihak, pergerakan kecil telah dimulai. Malam semakin larut di markas manusia. Langit masih tertutup awan gelap. Udara dingin turun perlahan ke lembah. Api unggun yang sebelumnya menyala terang kini meredup. Bara merah tersisa di antara kayu yang mulai runtuh. Beberapa prajurit telah berbaring di dalam tenda mereka. Sebagian masih berjaga, berdiri dengan tombak dan pedang di tangan. Mata mereka setengah terbuka, kelelahan jelas terlihat, tetapi kewaspadaan masih belum hilang. Suasana tenang, namun bukan tenang yang damai. Ketegangan masih menggantung di udara, tidak terlihat tapi terasa oleh siapapun yang peka. Di tenda Jaka, tenda itu sedikit terpisah dari yang lain. Lingkaran formasi penyembuhan masih aktif di lantai tanah. Simbol-simbol cahaya perlahan memudar. Jaka duduk bersila, punggungnya tegap, nafasnya teratur. Aura putih memancar pelan dari tubuhnya, tidak menyilaukan namun stabil. Energi itu menyebar, masuk ke dalam jaringan otot dan tulang, menutup luka-luka yang sebelumnya terbuka. Darah kering di lengannya mengelupas, kulit baru terlihat utuh, bekas luka menghilang satu persatu. Gelombang aura terakhir menyapu keluar, formasi di lantai retak kecil kemudian padam. Jaka membuka mata, pandangannya jernih, tidak ada tanda kelelahan. Tenda Bon terlihat lebih berantakan, kain balut berserakan, bau ramuan obat masih terlalu kuat. Bon berbaring di atas alas jerami, tubuhnya penuh balut, dadanya naik turun dengan berat, nafasnya kasar, otot-ototnya masih tegang, beberapa luka belum sepenuhnya pulih. Namun matanya terbuka, tajam, tidak ada tanda menyerah. Bon bergumam, "Jahanam, bagaimana bisa Tori pergi sendirian?" Tangannya mengepal, balutan di tangannya berderit. Di luar tenda Bon, beberapa anggota skuad berjaga. Mereka berdiri berdekatan, suara mereka rendah. Tuan Bon, kami mana bisa menghentikan kapten. Itu benar, tekanan auranya terlalu kuat saat itu. Ya, itu sangat benar. Setidaknya sekarang skuad ada Tuan Bon dan Jaka. Selama mereka berdua masih di sini, kami tidak sepenuhnya kehilangan arah. Tiba-tiba terdengar suara dari tenda Jaka. Udara bergetar, cahaya putih menyatu keluar dari celah tenda. Para anggota skuad refleks menegang, senjata diangkat setengah. Tenda terbuka dan Jaka berdiri, jubah hijaunya rapi, wajahnya tenang. Ia nampak baik-baik saja, tidak ada bekas luka, tidak ada darah. Aura di sekelilingnya sangat stabil. Ini sudah cukup. Great Lord ini harus pergi untuk menyusul Tori. Kata-kata itu terlihat sangat berat. Para anggota langsung kaget. Beberapa melangkah maju tanpa sadar. Tuan Jaka, kau baru saja sembuh. Tolong jangan nekat. Kita akan menunggu bersama-sama. Nada suaranya jelas khawatir. Jaka mendengus. Diam saja. Justru membuatku khawatir. Aku akan menyusul Tori. Ia melangkah keluar tenda. Tanah langsung berderak di bawah sepatunya. Di tenda Bon, ia mendengar suara itu. Ia menyeringai dengan tipis. Bon bangkit perlahan. Tubuhnya masih terasa sakit. Ototnya seakan menolak. Namun, ia paksakan berdiri. Balutan di dadanya sedikit terbuka. Jahanam! Aku juga akan pergi! Ia melangkah keluar tenda dengan langkah yang berat. Anggota skuad lainnya terkejut dan segera berlari ke arahnya. Tuan Bon, kau belum sembuh benar. Jangan memaksakan diri. Siapa yang mengatakan aku terluka? Aku hanya kelelahan, Jahanam. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Ia mengibaskan tangan. Aura pertahanannya naik tipis, cukup untuk membuat mereka mundur satu langkah. Jaka dan Bon keluar dari area tenda. Udara malam menyambut mereka. Beberapa prajurit menoleh.
Ada yang berdiri, ada yang berlutut memberikan hormat. Apa kau yakin ingin ikut, Bon? Ya, kita akan pergi bersama. Aku sudah berjanji kepada Pak D untuk menjagamu. Nada suaranya serius, tidak ada kecandaan. Orang tua itu selalu saja khawatirkan aku. Jaka menoleh ke langit yang gelap. Dalam hatinya, Jaka bergumam. Perasaan tidak enak apa ini? Mana mungkin orang tua itu kena masalah. Perasaan berat muncul di dadanya, tapi segera ia tepis. Langkah kaki terdengar mendekat. Lunar muncul di balik tenda logistik. Wajahnya menegang. Lunar kemudian mendekat. Tuan Jaka, Tuan Bon, apakah kalian benar-benar akan pergi? Tentu saja, Lunar. Kau tidak perlu khawatir, Lunar. Kami akan menyeret Tori kembali. Hehehe. Baiklah, tolong berhati-hatilah kalian. Lunar menunduk hormat. Di belakang mereka, beberapa anggota skuad saling berpandangan. Ada yang ingin berbicara, namun mengurungkan niatnya. Mereka tahu, keputusan itu tidak bisa diubah. Jaka mengangkat tangannya, aura putih langsung terkumpul. Formasi teleportasi terbuka di tanah, simbol cahaya berputar dengan cepat. Bon melangkah masuk lebih dulu. Cepat, sebelum ada yang berubah pikiran. Jaka mengangguk dan mengikuti masuk. Cahaya menyala terang, kemudian padam. Dua sosok itu menghilang dari markas. Markas kembali sunyi. Api unggun bergerak dengan pelan. Beberapa prajurit menatap kosong ke arah formasi yang sudah mati. Di tempat yang jauh, di dunia bawah, tempatnya di padepokan Guntur Geni. Bangunan tua itu diselimuti kabut panas. Pilar batu retak. Api kecil menyala di tungku, namun tidak stabil. Di dalam ruangan utama, Ki Sabto Pamungkas terbaring di ranjang batu. Nafasnya melemah, aura hidupnya naik turun tidak teratur. Beberapa murid senior berdiri di belakang, wajah mereka tenang. Energi penyembuhan terus dialirkan, namun tubuh sang master menolak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sudut ruangan, lentera api berkedip. Ki Sabto Pamungkas membuka matanya sedikit dan pandangannya mulai kabur. Tidak ada suara, hanya nafas yang berat. Kondisinya semakin kritis. Tidak tahu berapa lama lagi beliau akan bertahan. Di kejauhan, getaran halus menyentuh dunia bawah, pertanda pergerakan besar sedang terjadi. Hutan gelap di luar markas manusia, malam menekan rendah. Udara dingin menempel di kulit. Angin bertiup pelan di antara pepohonan rapat. Daun-daun besar bergoyang ringan, saling bergesekan. Tanah lembab, akar-akar mencuat dari permukaan. Kabut tipis menggantung di ketinggian lutut. Cahaya bulan tertutup awan, membuat jarak pandang terasa pendek. Jaka dan Bon bergerak diam. Langkah mereka hati-hati, tidak ada suara. Setiap pijakan dihitung. Jaka memberikan sinyal isyarat tangan pendek. Bon mengangguk tanpa bicara. Aura mereka ditekan serendah mungkin. Tidak ada getaran energi yang bocor. Jaka berkata, ada iblis sedang berpatroli di depan sana, Bon. Ia berhenti di balik batang pohon besar. Tangannya menyentuh kulit kayu, memastikan posisi. Matanya mengarah ke depan dengan fokus. Bon menjawab, bagus, tangkap jahanam itu. Nada Bon rendah, namun jelas penuh keyakinan. Ia meregangkan leher pelan, sendi bahunya berbunyi dengan kecil. Mereka sembunyi di balik pohon. Semak di depan mereka sedikit terbuka. 3 iblis lewat. Tatapan mereka waspada dan memindai sekitar. Langkah iblis itu berat. Kuku mereka menghantam tanah. Peralatan logam di pinggangnya beradu dengan kecil. Iblis pertama berkata, Kira-kira kapan ya manusia itu akan menyerang lagi? Ia menoleh ke kanan kiri. Nafasnya kasar, tangannya menggenggam tombak pendek. Iblis kedua menjawab, mereka tidak akan bisa merebut benteng surga. Kita akan musnahkan para manusia itu. Ia tertawa kecil, suaranya rendah. Dan iblis ketiga tidak bicara, namun matanya tajam, terus bergerak. Bon menggeser kakinya. Tanah bergerak sangat pelan. Jaka mengangkat satu jari, memberikan tanda untuk menunggu. Jarak menyempit. 3 iblis tepat sejajar dengan posisi mereka. Bon
kemudian melompat keluar. Gerakannya cepat tanpa ragu. Tubuh hitam legamnya yang seperti iblis, ia kemudian menghantam salah satu iblis. Pukulan Bon menghantam dada iblis pertama. Tulangnya bergetar. Tubuh iblis itu terangkat dan menghantam pohon lalu jatuh dan pingsan. Sebelum dua lain bereaksi, Jaka mengayunkan kipasnya. Angin lembut menyentuh dua iblis lainnya dan langsung terpotong seketika. Tekanan udara memotong bersih. Dua tubuh iblis itu jatuh tanpa suara lanjutan. Hening kembali menyelimuti hutan. Daun kembali bergoyang. Jaka berkata, Selesai. Kita hanya butuh satu iblis. Bangunkan dia, Bon. Kau tidak membunuhnya, bukan? Ia menutup kipasnya, menatap tubuh iblis yang tergeletak. Tentu saja, aku sudah mengurangi kekuatanku hingga 99,9%. Jika dia mutiar, ya kebangetan lemahnya jahanam ini. Bon mendekat. Ia jongkok di samping iblis yang pingsan itu. Ia mengangkat tangannya. Bon kemudian menepuk wajah iblis itu. Aduh! Iblis itu terbangun, matanya melebar, nafasnya tersengal. Iblis itu ketakutan. Kalian manusia, apa yang kalian inginkan? Tubuhnya mencoba mundur, namun punggungnya menabrak akar yang besar. Jaka menyilangkan tangannya. Kenapa kau ketakutan? Seperti melihat genderuwo. Nada Jaka datar, tatapannya tenang. Jangan mulai, Jaka. Aku memang hitam, tapi aku bukan genderuwo jahanam. Gigi Bon terlihat, nada suaranya menekan. Aku tidak mengatakannya, Bon. Ternyata kau sadar diri. Diamlah kau, Jaka. Iblis itu semakin ketakutan. Kalian, apa yang kalian inginkan dariku? Jangan bunuh aku. Aku hanyalah iblis rendahan. Aku sama sekali tidak bisa bertarung. Tangannya gemetar dan lututnya ikut gemetar. Jadi, para iblis perintahkan kroco seperti kalian untuk patroli ya? Katakan, bagaimana kami bisa memasuki gerbang surga? Bon mencondongkan badan. Bayangannya menutupi wajah iblis itu. Tidak bisa. Gerbang jarang dibuka. Apalagi sedang dalam masa perang seperti ini. Nafasnya terengah. Ia menelan ludah berkali-kali. Jaka mendengus. Katakan bagaimana caranya agar kami berdua bisa masuk ke dalam pintu surga, atau kau akan mati. Nada Jaka tetap rendah, tidak ada emosi. Aku dan kedua temanku yang mati itu bukanlah iblis yang sedang berpatroli. Kami tidak keluar dari gerbang. Mustahil gerbang surga dibuka. Tapi ada pintu rahasia. Kami para pedagang biasa melewatinya. Aku tadinya ingin mengumpulkan bahan untuk berdagang. Ia menunjukkan ke arah timur dengan tangan gemetar. Bagus, berdagang. Itu penyamaran yang lumayan. Hei, siapa namamu? Ia berdiri tegak dan menepuk tangannya dari debu. Nama saya Ion, Tuan. Oh, Pokari Sweat. Tidak, Mison. Pokari Sweat kataku. Mison lebih banyak rasa. Iblis rendahan itu hanya menggaruk-garuk kepalanya. Wajahnya bingung. Ia tidak berani menyela. Baiklah. Katakan jalan rahasia mana yang kau maksud itu? Ia melangkah satu langkah maju. Itu di sebelah timur gerbang yang jaraknya sekitar 1000 langkah. Di sana ada pintu darurat. Dahulu pintu itu digunakan para manusia sebagai tempat pelarian. Sekarang itu digunakan oleh para iblis sebagai akses untuk para pedagang. Ia bicara tidak terburu-buru, takut terpotong. Bon mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah Jaka. Jadi begitu. Baiklah, kami akan menyamar sebagai iblis pedagang. Jika kau macam-macam, aku pasti akan membuatmu mati di tempat. Aku tidak berani, Tuan. Baiklah, sekarang mari kita cari bahan yang dibutuhkan untuk berdagang. Kau yang akan memimpin, Ion. Baik, Tuan. Ia berdiri perlahan, kakinya masih gemetar. Bon menepuk bahu Ion dengan keras. Jangan coba-coba untuk lari.
Aku bisa mencium bau ketakutanmu itu dari jauh. Ion hanya mengangguk dengan cepat. Jaka memberi isyarat untuk maju. Mereka kemudian bergerak. Langkah mereka menelusuri jalur sempit. Ion berjalan di depan, Jaka di tengah, dan Bon di belakang. Hutan semakin rapat. Suara malam kembali terdengar. Di kejauhan, bayangan tembok besar pinting surga mulai terlihat samar di balik pepohonan. Cahaya merah kehijauan memantul di langit. Bon berbisik dengan rendah. Kalau kau bohong, akan aku pastikan kau menyesal. Kau mengerti? Ion mengangguk tanpa bicara. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu. Ion berjalan paling depan. Langkahnya cepat tapi terkontrol. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan dua manusia itu masih mengikuti. Hutan mati terbentang luas. Pepohonan tinggi dengan batang hitam pekat berdiri rapat. Daun-daunnya berwarna ungu tua dan merah gelap. Sebagian berdenyut pelan, seolah menyimpan energi. Tanah begitu lembab, bercampur abu dan serpihan tulang. Udara berbau getir, campuran racun alami dan darah makhluk yang pernah mati di sana. Bon menampakkan kaki, tanahnya sedikit bergerak. Ion langsung berhenti. Ia mengangkat tangannya dan memberikan isyarat. Hati-hati tuan-tuan, di area ini banyak tanaman pemicu ledakan racun. Jahanam, hutan iblis selalu menyeramkan. Jaka mengamati sekitar. Mata tajamnya menangkap denyut energi kecil di tanah dan batang pohon. Sebenarnya apa yang kalian cari di tempat seperti ini? Ion menoleh. Ia menjawab dengan cepat, jelas tanpa ragu. Oh, tentu saja barang-barang berguna bagi kami, seperti racun, tulang kuno sebagai senjata, dan masih banyak lainnya, Tuan. Bon menyilangkan tangan. Ia melihat sekeliling dengan santai, meski ototnya tegang. Baiklah, ayo segera kumpulkan yang diperlukan. Jaka mengangguk, wajahnya tetap tenang. Kita harus cepat. Ion kembali berjalan. Ia berbelok ke arah pohon besar dengan akar mencuat ke permukaan. Ion menunjuk akar hitam yang berkilat. Itu adalah akar hitam. Kita harus mengambilnya. Bon berjongkok. Ia mencabut akar itu dengan satu tarikan. Ringan juga. Kau yakin ini laku dijual? Iya, Tuan. Sangat dicari orang iblis kelas menengah ini. Jaka mengamati akar itu. Ia merasakan energi negatif lemah tapi stabil. Baiklah. Kumpulkan secukupnya. Mereka bergerak menyebar, tapi tetap dalam jarak pandang. Bon mengumpulkan akar hitam. Ion mengiris daun beracun dengan pisau kecil. Daun itu mengeluarkan cairan kehijauan. Ion cepat memasukkan daun ke buah logam. Jaka, ikutlah bantu. Jangan mandorin terus. Jaka tidak menanggapi. Ia berhenti di depan batu besar yang berdenyut merah samar. Jaka menyentuh batu itu. Energi panas keluar. Tanah di sekitarnya sedikit retak. Jaka berkata, batu berenergi api. Ini lumayan. Itu batu inti panas, Tuan. Digunakan untuk menempa senjata atau ritual api. Masukkan saja, nanti aku bawa. Jaka mengangkat batu itu dengan satu tangan. Kemudian ia memasukkannya ke dalam karung Bon. Tidak lama kemudian terdengar suara dari semak-semak. Makhluk liar telah muncul. Tubuhnya mirip serigala tanpa bulu. Matanya merah, giginya tajam, air liur menetes. Ion mundur dengan panik. Itu adalah pemangsa malam. Dia sangat berbahaya. Bon maju. Ia tersenyum dengan lebar. Bagus, kita butuh pemanasan juga. Hehehe. Makhluk itu melompat. Bon mengayunkan tinjunya. Makhluk itu langsung terpental. Terdengar suara tulang yang patah. Ia masih bergerak dan menggeram lemah. Oh, kau lumayan juga makhluk jahanam. Sekarang, matilah. Bon menginjak kepalanya. Makhluk itu seketika langsung mati. Ion kemudian mengeluarkan botol. Ia menampung darahnya dengan cekatan. Aku rasa ini sudah cukup. Baiklah jika begitu. Selanjutnya, mereka melanjutkan pencarian. Beberapa kali Ion memberikan arahan. Bon mengambil barang berat. Jaka mengawasi sekitar, memastikan tidak ada ancaman lain. Waktu terus berlalu. Karung Bon sudah mulai penuh. Wadah Ion terisi berbagai bahan. Ion berhenti. Ia menoleh ke arah timur. Itu saja yang dibutuhkan. Jalur rahasia
ada tidak jauh dari sini. Baiklah, mari kita jualan. Mereka berjalan cepat. Pepohonan mulai jarang. Tanah berubah menjadi batu padat. Di kejauhan terlihat dinding besar benteng surga. Hitam, tinggi, penuh ukiran iblis. Ion berhenti di depan tebing batu. Ia menekan simbol kecil. Dinding terbuka perlahan. Pintu darurat telah terbuka. Lorong gelap terlihat di dalam. Ion menunduk. Inilah jalurnya, Tuan. Jaka, kau tidak mungkin menggunakan penampilanmu seperti itu kan? Jaka menyeringai. Ia menarik nafas. Keris Brahu Geni kemudian bergetar. Ong Wilahing, sekaring Brahwana mancing. Api menyelimuti tubuhnya. Bukan api liar. Api itu padat dan terkendali. Kulitnya memerah. Retak cahaya api terlihat. Wujudnya berubah menjadi seperti sosok iblis api. Aku rasa ini sudah cukup. Bon hanya berdiri. Tubuh hitam legamnya sudah menyerupai iblis tingkat tinggi. Bon berkata, Sudah kuduga, kau pasti jadi megaloman. Ion menelan ludah. Ia terlihat semakin takut. Penyamaran kalian sangat sempurna. Mereka masuk ke lorong. Pintu tertutup di belakang. Lorong itu gelap, diterangi cahaya api dari tubuh Jaka. Langkah kaki terus menggema. Di ujung lorong, gerbang dalam benteng surga mulai terlihat. 2 penjaga iblis berdiri. Kau sudah kembali, Ion. Ya, aku membawa bahan langka. Penjaga kedua melirik Jaka dan Bon, dan tatapannya tetap waspada. Baiklah, masuk. Gerbang kemudian terbuka. Mereka masuk ke dalam benteng surga. Suara aktivitas iblis terdengar di kejauhan. Pasar gelap, bengkel senjata, dan barak. Bon menoleh ke arah Jaka. Suaranya sangat pelan. Akhirnya, kita telah berhasil masuk. Apa langkah kita selanjutnya, Jaka? Jaka menatap ke dalam benteng. Matanya menyala. Kita akan mencari petunjuk lebih dulu, Bon. Ion berjalan di depan. Tangannya masih gemetar. Tuan, aku... Tolong jangan bunuh aku. Tenang saja. Selama kau berguna, kami tidak akan membunuhmu. Jaka dan Bon, apakah mereka akan menemukan Tori? Atau justru mereka akan membuat kekacauan? Di dalam benteng surga, di kawasan pasar gelap iblis. Benteng surga berdiri megah dan menekan. Dinding batu hitam menjulang tinggi. Permukaannya kasar dan dipenuhi pahatan simbol kuno. Simbol-simbol itu berdenyut merah samar, memancarkan panas rendah yang konstan. Udara di dalam benteng terasa berat, panas dan lembab. Bau belerang bercampur dengan darah kering, keringat iblis, serta aroma rempah aneh yang dibakar dari tungku-tungku pasar. Langit tidak terlihat. Di atas, kubah energi gelap menutup seluruh kawasan, membuat waktu sulit dibedakan. Tidak ada matahari atau bulan, hanya cahaya obor yang besar, api abadi pilar-pilar batu, dan tungku peleburan yang menyala tanpa henti. Suara benturan logam, teriakan pedagang, dan tawa kasar bercampur menjadi satu. Pasar gelap iblis penuh dengan sesak. Iblis bertanduk panjang berjalan beriringan dengan iblis bersayap kulit. Ada iblis kecil seperti anak-anak kurus. Ada pula iblis raksasa berlapis zirah. Gerobak beruda besi melintas, rodanya bergemuruh di jalanan berbatu. Di tengah keramaian itu, Jaka dan Bon berjalan bersama Ion. Penyamaran mereka sangat sempurna. Bon dengan tubuh hitam legam tinggi besar, aura kasar yang membuat iblis lain enggan menatap terlalu lama. Jaka dalam wujud iblis api berdiri tegap. Cahaya panas stabil menyelimuti tubuhnya, tidak liar, tidak berlebihan, persis seperti iblis api veteran. Mereka berhenti di sebuah kios kecil di sudut pasar. Kios itu sederhana, meja batu, tenda kain hitam yang sudah sobek di beberapa bagian, dan rak kayu kasar yang disangga oleh tulang binatang. Ion segera bergerak, menurunkan karung dan menyusun barang dagangannya. Akar hitam ditata rapi, daun beracun diletakkan dalam wadah logam, batu inti panas diletakkan terpisah agar tidak menarik perhatian berlebih. Darah binatang liar disimpan dalam botol tebal. Ion bekerja lebih cepat, tangannya sedikit gemetar, tapi gerakannya terlatih. Ia sering melirik Jaka dan Bon, memastikan ekspresi mereka tetap tenang.
Di hari pertama, Jaka berdiri di belakang meja. Wujud iblis apinya memancarkan cahaya hangat dan stabil. Beberapa iblis melirik ke arahnya, menilai kekuatan. Bon duduk di kursi batu di samping kios, satu kakinya diangkat, karung besar di sisinya. Ia mengunyah daging kering yang entah dari mana asalnya. Jahanam, ini dagangan apa, Ion? Akar hitam ini kelihatannya seperti rambut nenek lampir yang tidak dicuci ribuan tahun. Bon mengangkat satu akar, memutarnya di jari. Akar itu berdenyut pelan, ujungnya sedikit bergerak. Ion menjawab cepat, suaranya gemetar tapi berusaha untuk tetap tenang. Tuan Bon, itu akar hitam premium. Bisa untuk ramuan kekuatan atau rancur lambat. Harganya mahal di kalangan iblis menengah, Tuan. Bon mendengus pelan, lalu meletakkan kembali akar itu. Ia melirik kerumunan pasar. Tidak perlu perhatikan hal yang tidak penting, Bon. Tujuan kita adalah untuk mencari informasi di mana keberadaan Tori sekarang. Jaka menyilangkan tangan, matanya bergerak dari satu iblis ke iblis lain. Ia memperhatikan simbol pada zirah, lambang fraksi, dan bahasa tubuh. Tidak ada yang mencolok. Pasar itu dipenuhi gosip perang. Tidak ada tanda tentang manusia yang menyusup. Seorang iblis bertanduk pendek mendekat. Tubuhnya gempal, perutnya sedikit buncit. Mata kuningnya menyipit saat memeriksa daun beracun. Hei, berapa daun hijau ini, iblis gosong? Jahanam, aku punya nama, bukan iblis gosong. Namaku Bontri. Iblis itu terkekeh. Oh, maaf, Bontri yang tampan. Ini dijual atau tidak? Aku suka gayamu, gumpalan daging. Oh, tentu saja, itu dijual. Ini daun terbaik di hutan mati. Satu ikat cuma 5 koin darah. Kau beli 2, gratis tas kresek. Bagaimana? Iblis itu tertawa kasar. Kau baik sekali. Ngomong-ngomong, namaku Steven, bukan gumpalan daging. Jaka, kau percaya namanya Steven? Steven, kutu busuk jauh lebih pantas. Koin darah berpindah tangan, daun beracun masuk ke tas iblis itu. Saat transaksi hampir selesai, Jaka sedikit condong ke depan. Hei, apa kau tahu ada berita aneh belakangan ini? Manusia yang menyusup atau sesuatu? Manusia? Mereka di luar sana mati-matian menyerang. Mana mungkin bisa menyusup kemari? Di sini aman. Paling gosip tentang para jenderal yang saling merebutkan kursi utama. Tidak ada informasi. Iblis itu kemudian pergi, tertawa sambil menghitung koinnya. Di hari kedua, pasar semakin padat. Kabar tentang pertempuran di luar benteng membuat permintaan racun dan bahan ritual meningkat. Kios mereka mulai dikenal. Beberapa iblis datang khusus untuk mencari akar hitam atau batu inti panas. Ion semakin sibuk. Ia bolak-balik ke gudang kecil di belakang kios, mencatat stok dan melayani para pembeli. Bon berdiri di depan kios, berhadapan dengan iblis betina bersayap kulit. Sayapnya terlipat rapi, matanya begitu tajam. Inti batu ini panas, Nona. Bisa membuat senjatamu melelehkan lawan sebelum bertarung. Harganya 10 koin. Tapi karena kau cantik, maksudnya kau garang, aku berikan diskon jahanam menjadi 8 koin saja. Hehehe. Iblis betina itu tertawa pelan. Oh, kau iblis yang sangat lucu. Baiklah, aku akan ambil sebagai hadiah. Kau bisa mampir di kediamanku di ujung sana, iblis tampan. Aku menunggu. Jaka dari belakang bergumam. Lucu katanya. Cocok mungkin sebagai gantungan kunci. Bon mengangguk sambil menyerahkan batu itu. Terima kasih, Nona. Oh iya, kau dengar ada iblis atau manusia yang hilang di benteng ini? Aku dengar ada yang lenyap begitu saja. Iblis betina itu menggeleng. Hilang. Setiap hari ada yang mati di sini. Soal manusia, aku tidak pernah dengar ada yang bisa berkeliaran di dalam benteng surga ini. Tapi aku juga tidak tahu detailnya. Iblis itu kemudian pergi. Bon menghela nafas. Jahanam, kita sudah 2 hari di sini, tapi info tentang Tori sama sekali tidak bisa kita temukan. Aku rasa itu tidak mudah, Bon. Tori pastinya masuk kemari, juga bukan sebagai manusia. Kita akan cari dengan cara lain.
dan di hari ketiga, kios mereka sudah punya pelanggan tetap. Iblis kelas rendah dan menengah sering mampir. Dagangan bergerak cepat, namun informasi tetap buntu. Seorang iblis tua datang, tubuhnya kurus, jubahnya comang-camping, tangannya memegang tulang panjang dengan ukiran aneh. Oh, itu adalah tulang yang bagus. Sangat cocok untuk membuat tongkat mantra. Hahaha, kau sungguh jeli iblis tua. Jika boleh tahu, apakah ada informasi penting yang aku ketahui iblis tua? Iblis tua itu menggiling lambat. Aku sudah lama tidak mengikuti perkembangan. Aku sudah terlalu nyaman dengan kehidupanku. Aku tidak peduli dengan masalah lainnya. Tapi, jika kau ingin sesuatu, pergilah ke ruang bawah tanah. Mungkin kalian akan mendapatkan sesuatu yang menarik. Baiklah, aku akan pergi. Iblis itu pergi sambil tertawa. Jaka mengerutkan kening dan Bon menggaruk kepalanya. Jahanam, ruang bawah tanah. Itu petunjuk atau jebakan? Masih belum jelas, Bon. Kita akan cari informasi lainnya. Hari-hari berikutnya berlalu. Mereka kembali ke hutan mati malam hari bersama Ion, mengumpulkan stok, akar dicabut, daun dipotong, darah ditampung. Mereka kembali ke pasar dan membuka kios lagi. Tungku peleburan di dekat pasar menyala besar. Palu menghantam besi di bengkel senjata. Namun soal Tori, tidak ada satupun kabar yang pasti. Bon mengeluh saat malam. Wah, jahanam. Jaka, kita sudah menjadi pedagang sungguhan dan sama sekali tidak mendapatkan petunjuk yang pasti. Jaka menatap ke atas ke arah kubah yang gelap. Itu benar. Mungkin kita akan mencari cara lain, Bon. Ion duduk di sudut kios, ragu-ragu, dan akhirnya bicara. Tuan, aku bisa bantu bertanya-tanya di kalangan iblis rendah. Mungkin saja ada sedikit petunjuk. Bon berdiri dan menepuk bahu Ion dengan keras. Bagus Ion, kau sudah seperti kawan kami sekarang. Tapi kalau kau bohong, aku akan jadikan kau dagangan berikutnya. Aku tidak berani, Tuan. Bagus, kerjakan saja tugasmu Ion. Ion kemudian pergi meninggalkan kios, menelusuri lorong sempit pasar. Jaka dan Bon saling pandang. Di kejauhan, dari arah yang tidak terlihat, terdengar getaran halus. Getaran itu berasal dari bawah tanah, lemah tapi berulang, seolah ada sesuatu yang bergerak jauh di bawah benteng. Jaka menyadarinya. Bon juga berhenti tertawa. Jaka, kau dengar itu? Ya, tidak perlu dihiraukan. Hal seperti ini wajar bukan di alam iblis. Misi mereka masih belum berubah, namun arah pencarian mulai bergeser. Tidak jauh dari hiruk-pikuk pasar gelap, di sudut benteng yang lebih sepi dan tertutup bayangan dinding yang tinggi, berdiri kediaman Komandan Iblis Grog. Bangunan itu lebih menyerupai gua batu raksasa daripada istana. Dindingnya tebal, kasar, dilapisi lumut hitam dan kerak belerang. Simbol peringkat komandan terukir besar di atas pintu masuk, menyala merah kusam dan memancarkan panas yang konstan. Di dalam, ruangan utama luas namun sederhana, tidak ada hiasan berlebih. Lantai batu retak, pilar besar menopang langit-langit rendah. Udara sangat panas, bau belerang pekat membuat nafas terasa berat. Di tengah ruangan utama, terdapat sarang pribadi Grog, sebuah sarang iblis besar yang mengeluarkan telur raksasa dari batu vulkanik. Permukaannya retak-retak, denyut energi gelapnya lambat namun stabil. Sarang itu sangat mirip milik Jenderal Iblis, namun ukurannya lebih kecil dan kasar. Fungsinya sama, melahirkan iblis baru dari energi kegelapan. Namun, sarang itu telah lama tidak aktif. Bertahun-tahun hanya menjadi simbol status, penanda bahwa Grog adalah komandan yang sah, bukan sekedar iblis besar. Grog duduk di singgasana batu yang pahatannya sandarannya sudah aus. Tubuhnya gempal, kulitnya abu-abu kasar penuh bekas luka lama. Perutnya buncit, tanduk melengkung ke samping kepalanya. Ia menggaruk perut sambil menguap panjang. Beberapa iblis bawahan berdiri di sudut ruangan. Mereka tidak bergerak, wajah mereka datar
menunggu perintah yang entah kapan akan datang. Tiba-tiba, lantai bergetar ringan. Getaran rendah menggema di ruangan. Simbol pada sarang menyala lebih terang dari sebelumnya. Udara menjadi semakin panas. Panasnya mendadak meningkat seperti ruang tertutup yang baru dinyalakan dari tungkunya. Grok membuka mata lebar-lebar. Ia berhenti menggaruk perutnya. Tubuhnya langsung berdiri, singgasananya bergeser sedikit. Grok berteriak, "Oh, akhirnya sarangku bereaksi. Sudah berapa abad ini tidak melahirkan iblis. Akhirnya hari ini." Ia meloncat turun dari singgasana. Langkahnya berat tapi cepat. Tubuhnya bergoyang-goyang saat mendekat ke sarang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegirangan. Iblis bawahan saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang langsung berdiri lebih tegak. Mereka tidak tahu apa yang akan muncul, tapi yang jelas itu adalah peristiwa besar bagi komandan mereka. Getaran sarang semakin menguat, retakan semakin melebar, batu vulkanik mulai pecah, cahaya hitam pekat menyembur keluar, disertai hembusan angin panas yang menyapu ruangan. Bau amis bercampur belerang memenuhi udara. Dari dalam sarang, sosok perlahan muncul, seorang wanita iblis. Kulitnya pucat kemerahan, rambutnya hitam panjang bergelombang jatuh ke punggungnya. Namun, pakaiannya berbeda dari iblis lain. Ia menggunakan kimono. Matanya hijau menyala, tatapannya kosong, penuh kebingungan. Grok terdiam sejenak, lalu tiba-tiba ia melompat kegirangan. Ia berguling di lantai batu, tertawa keras dan debu berterbangan. Anakku, anakku, kelahiran baru. Selamat datang ke dunia iblis, wahai putri sarangku. Aku Grok, ayahmu yang agung. Ia bangkit kembali. Tubuhnya sudah penuh debu. Ia membungkuk dramatis sambil bertepuk tangan dengan keras. Iblis bawahan ikut bertepuk tangan. Meski wajah mereka ragu, tidak ada yang berani berhenti. Wanita iblis itu berdiri tegak. Ia mengibaskan debu dari kimononya. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Grok. Margareta berkata, Ada di mana ini? Siapa kalian? Suaranya tegas, jelas, namun terdengar bingung. Ia menyentuh kepalanya, nafasnya sedikit memburu. Grok mendekat, wajahnya berseri, gigi kuningnya terlihat jelas. Kau sekarang pastinya bingung. Itu wajar. Sekarang ini kita berada di benteng surga, markas iblis terkuat. Kau lahir dari sarangku, anakku. Aku Grok, komandan iblis peringkat tinggi. Akhirnya sarang ini berguna lagi. Kita akan makan pesta malam ini. Ia mendekat lebih dekat lagi dan tiba-tiba mengangkat Margareta. Tubuh Margareta kaku. Ia tetap tenang, namun wajahnya memucat. Energi asing di tubuhnya bergetar, bercampur dengan energi iblis yang baru saja menyatu. Dalam hatinya, Margareta bergumam. Bagaimana bisa aku tiba di wilayah iblis? Aku seharusnya berada di 9 semesta, kemudian mencari Wataru. Anakku, ini pasti kesalahan atau sesuatu. Aku harus keluar dari sini. Ia tidak bergerak. Ia mengamati. Margareta sadar tubuhnya telah berubah. Energi iblis mengalir di nadinya. Ia telah menyatu dengan iblis Mogu. Setengah iblis, setengah manusia. Peran dan masa depannya di dunia iblis belum jelas, bahkan bagi dirinya sendiri. Grok menurunkannya dengan perlahan. Tenang saja, anakku. Kau akan belajar. Kau akan kuat. Aku akan membuat semua komandan iri. Margareta tidak menjawab. Ia hanya menatap sekitar, menyimpan semuanya dalam ingatan. Kembali di pasar gelap, kios Jaka dan Bon. Di hari kelima penyamaran, pasar gelap kembali ramai. Udara panas bercampur bau rempah iblis, darah kering, dan daging terbakar. Api dari tungku besar menyala lebih terang. Para iblis berlalu lalang. Suara tawar-menawar terdengar dari segala arah. Jaka berdiri di depan meja. Wujud iblis apinya memancarkan cahaya stabil. Bon duduk di belakang kios, mengunyah akar hitam sambil mengawasi Ion
yang baru saja kembali membawa stok tambahan. Dagangan begitu laris, seorang iblis kurus membeli daun beracun. Iblis bertopi besi mengambil batu inti panas. Bon tertawa keras setiap kali bertransaksi. Terima kasih sudah membeli kawan. Iya, apa kau tahu sesuatu tentang ruang bawah tanah? Iblis pembeli berhenti sejenak. Ia mengerutkan keningnya. Ruang bawah tanah? Kau tidak tahu? Kau pasti lahir belum lama ya. Kebanyakan iblis senior sudah tahu itu. Di ruang bawah tanah adalah penjara. Bagi mereka para pengkhianat dan juga para manusia. Jaka langsung menajamkan telinga. Wajahnya tetap datar. Ia menyelinap ke percakapan. Penjara bawah tanah. Di mana tepatnya? Kami memang iblis baru, belum tahu detailnya. Di bawah benteng utama. Aksesnya ketat. Hanya iblis berpangkat atau pedagang khusus yang boleh masuk. Iblis itu kemudian pergi. Bon dan Jaka saling pandang. Itu adalah petunjuk pertama yang jelas setelah berhari-hari. Bon bergumam dengan pelan. Jahanam, ini dia Jaka. Tori, mungkin di penjara di bawah tanah itu. Semoga saja kita menemukannya. Setelah itu, kita akan mengamuk. Itu benar. Mari kita lakukan, Bon. Ion yang sedang membuka bungkus barang menelan ludah. Wajahnya terlihat pucat. Tuan, aku bisa mengusahakan. Pedagang seperti kita bisa masuk lewat jalur suplai. Aku punya kenalan penjaga iblis rendah sepertiku. Bon menyeringai dengan lebar. Bagus, kau akhir-akhir ini sangat berguna, Ion. Baiklah, lalu apa rencananya, Ion? Tuan, kita butuh surat izin palsu. Aku bisa buat dari kios sini. Kita akan kirim barang untuk tahanan, seperti barang dagangan biasa keperluan tahanan. Jika begitu, kita tidak bisa menunggu lama lagi. Kita akan langsung beraksi. Mereka langsung bergerak. Kios ditutup sementara. Ion menulis surat izin di kertas kulit iblis, mengukir simbol sederhana. Bon menyiapkan karung suplai dan Jaka mengawasi. Bagus. Kita akan berangkat malam ini. Dan malam telah tiba. Pasar mulai sepi. Obor mulai meredup. Ion memimpin mereka melewati lorong belakang benteng. Tangga batu spiral menurun. Udara dingin dan lembab. Air menetes dari dinding. Ion kemudian berbisik. Ini adalah jalur suplai, Tuan. Serahkan saja sisanya padaku. Di ujung lorong, gerbang besi hitam berdiri. Dua iblis penjaga menatap tajam. Siapa jam segini datang? Kami pedagang, Tuan. Kami suplai kebutuhan untuk penjara. Ini suratnya. Penjaga kedua memeriksa surat itu. Kemudian ia mengangguk. Baiklah, masuk. Tapi jangan lama-lama. Gerbang langsung terbuka. Jaka dan Bon melangkah masuk. Bon memikul karung. Ion mengikuti. Lorong semakin gelap. Cahaya merah samar. Bau penderitaan semakin kuat. Bon hanya berbisik. Akhirnya kita masuk dengan aman. Mantap juga jahanam ini. Oi Ion. Iya Tuan Bon. Tetap waspada Bon. Kita akan beraksi saat waktunya tiba. Mereka melangkah lebih dalam. Di bawah benteng surga, penjara menunggu. Getaran rendah kembali terasa. Sesuatu bergerak di kedalaman. Kegelapan menyelimuti lorong bawah tanah dengan tekanan yang nyata. Udara lembab menempel di kulit. Berat bercampur bau darah kering, keringat, dan residu energi iblis yang membuat dada terasa sesak. Dinding batu hitam tampak basah, dipenuhi lumut gelap dan retakan kasar. Air menetes dari langit-langit rendah, jatuh ke lantai batu yang dingin. Obor api abadi tertancap di dinding pada jarak tertentu. Api merahnya berdenyut tidak stabil, menyebarkan cahaya samar dan panas yang menusuk kulit. Setiap denyutan obor membuat bayangan bergerak liar di dinding. Langkah kaki menggema pelan di lorong sempit itu. Suara sepatu besi dan sandal batu beradu dengan santai. Ion berjalan paling depan. Tubuh iblis rendah itu tampak tegang. Tangannya menggenggam lentera batu bercahaya redup. Di belakangnya, Jaka dan Bon melangkah mantap. Penyamaran mereka sempurna. Jaka
nampak sebagai iblis api. Kulitnya retak dengan cahaya merah menyala dari celah-celahnya. Panas samar memancar dari tubuhnya. Bon nampak sebagai iblis hitam legam. Tubuhnya besar, aura kegelapan padat mengelilinginya, membuat udara di sekitarnya terasa padat. Ion berbisik pelan. Tuan, lorong ini panjang. Kita harus hati-hati. Penjaga bisa muncul kapan saja. Ikuti aku. Aku tahu jalan pintas ke belok tahanan utama. Baiklah, tunjukkan jalannya, Ion. Kita akan fokus mencari Tori. Jangan buang waktu. Mereka melanjutkan langkah. Lorong bercabang di kiri dan kanan. Jalurnya berbelit dan sempit. Ion beberapa kali berhenti, mengangkat tangan memberi isyarat arah. Kanan, kiri, kemudian lurus. Ia bergerak dengan ingatan. Jalur yang pernah ia lewati saat mengantar barang sebagai pedagang rendahan. Tangga batu menurun tajam. Permukaannya licin oleh air dan lendir. Langkah mereka diperlambat. Udara semakin dingin. Namun, tekanan energi iblis justru semakin kuat. Dari kejauhan, suara jeritan samar terdengar, terputus-putus, kemudian menghilang. Ion berhenti mendadak di depan gerbang besi kedua. Gerbang itu lebih besar, berlapis batu spiritual kasar yang tergores di permukaannya. Di depan gerbang berdiri satu penjaga iblis bertubuh tinggi kurus. Tombak panjang di tangannya menyala dengan api yang gelap. Ini pintu kedua, Tuan. Tunjukkan suratnya lagi. Penjaga itu menyipitkan mata kuningnya. Malam-malam ada suplai. Cepat, katakan. Ion maju setengah langkah, mengangkat gulungan surat. Suaranya berusaha stabil. Kami dari pedagang pusat, Tuan. Ramuan kontaminasi untuk tahanan. Ini suratnya. Baiklah, masuk. Jangan sentuh apa-apa. Blok utama ada di depan. Gerbang besi bergeser perlahan. Besi berat itu terbuka, memperlihatkan ruang yang jauh lebih luas. Mereka melangkah masuk. Area penjara utama terbentang seperti rongga besar di dalam tanah. Sel-sel besi tahanan di dinding batu bertingkat. Cahaya obor merah lebih banyak, tapi kegelapan tetap mendominasi. Ion berjalan lebih cepat, ingin segera menyelesaikan tugasnya. Mereka melewati koridor pertama. Di sel-sel terdekat, pemandangan brutal terlihat jelas. Sosok-sosok yang dulunya manusia kini berubah total. Kulit mereka menghitam dan retak. Mata merah menyala liar, tangan memanjang seperti cakar. Mereka menghantam jeruji besi dengan tenaga yang buas. Bon mengerutkan kening. Jahanam, mereka semua manusia awalnya kan? Para iblis brengsek. Jaka mengangguk pelan. Mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Kita hanya akan mencari jejak Tori. Ion berbisik. Mereka adalah korban lama, Tuan. Besar kemungkinan mereka dulunya adalah penghuni gerbang surga sebelum para iblis mengambil alih. Mereka bergerak ke koridor kedua. Di sisi tahanan terlihat berbeda. Tubuh mereka masih manusia, tapi kurus kering. Tulang menonjol di balik kulit pucat. Mata kosong menatap lantai. Nafas mereka lemah, beberapa berlutut, bibir bergerak tanpa suara. Bon memperlambat langkahnya dan tinjunya mengepal. Jahanam, ini sungguh gila. Jangan sekarang, Bon. Kita cari Tori lebih dahulu. Ion menelan ludah dan terus berjalan. Mereka masuk ke koridor ketiga, dan di bagian itu penjagaan terlihat lebih kuat. Batu iblis pelindung tertanam di dinding sel, berdenyut dengan cahaya yang gelap. Di salah satu sel, dua sosok duduk diam, seorang lelaki berjubah robek dan seorang wanita dengan aura lemah tapi familiar. Jaka berhenti sesaat dan matanya membesar. Dalam hatinya, Jaka bergumam. Mereka ada di sini. Bagaimana mungkin? Sial, aku akan bebaskan mereka nanti. Jika mereka berdua di sini, itu artinya Tori ada di sini juga. Bon menoleh dengan cepat. Jaka, mereka berdua. Jaka langsung mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk berhenti. Bon terdiam. Ion tidak menoleh, terus memandu mereka ke ujung koridor. Siapa mereka? Apakah mereka adalah rekan-rekan Jaka dan Bon juga? Kita tunggu kelanjutannya. Hei para pelanggan semuanya. Ingatkan kembali, mulai besok Senin update akan dimulai lagi 2 hari sekali. Ingat,
2 hari sekali. Dan khusus pelanggan pedot akan mulai update dari pukul jam 7 malam. Ingat, jam 7 malam. Dan untuk jahanam ke atas, update akan disesuaikan.